rumput kan, di rumputnya itu tetap terawat gitu ya. Soalnya di belakangnya kan kita perlu pemandangan, selain itu juga jadi udaranya jadi lebih segar ke dalam ya. Assalamualaikum Bunda. Ini lagi pada ngapain? Ini biasa nih lagi ngerawatin tanaman nih, rumput. Ini bagus banget ya rumputnya ya. Iya. Udah. Rumput apa nih namanya? Ini rumput gajah mini. Gajah mini. Subur banget ini rumputnya. Ini bukan gajah mini lagi kayaknya nih. Udah nggak mini lagi soalnya. Udah jadi dia. Ini tumbuhnya di 1 bulan nih udah langsung bagus kayak begini rumputnya. 1 bulan ya, kayak gini ya. Kita sapa dulu nih teman-temannya nih. Oh iya. Hai teman-teman. Hai. Nah, jadi kita tuh ini channel pertama kita ya. Namanya Bersuara 3. Dan di channel itu kita bakalan nge-share apa aja ya kita ya? Share ya mengenai rumah-rumah baru di Bersuara 3. Terus Seputar rumah lahannya, seputar rumah lahannya, kemudian renovasi rumah-rumah yang udah direnovasi dan belum direnovasi gitu, berbagai hal deh yang terkait. Ya, dan bagusnya tuh kayak gimana ya? Ada yang pengen begini, pengen begitu gitu ya. Dan ini biasanya kalau rumah yang direnovasi di belakangnya itu biasanya tuh terbuka ya. Terbuka. Kalau orang Sunda tuh bilangnya ngegemblong gitu ya. Biar apa sih? Biar udaranya segar. Biar udaranya segar masuk ke dalam rumah. Ada pemandangan. Karena soalnya ini kan rumahnya kecil ya. Kalau rumah kecil kan kita butuh lahan untuk lahan hijau ya, supaya dia kelihatan luas. Mungkin nanti bisa kita lihat ya, nanti ada beberapa rumah yang memang belakang itu tetap dia berdayakan buat lahan hijau ya. Nanti kita lihat beberapa rumah yang mungkin memanfaatkan itu gitu ya. Ini salah satu contoh rumahnya ini ya. Nih Bu, rumah ini ya. Jadi ini rumahnya tuh terbuka ya belakangnya. Ini kita kebetulan ada di halaman belakang. Rumahnya sangat-sangat terbuka ya. Tuh. Jadi atasnya dibiarin juga nih ya, kalau saya teman-teman nanti lihat. Atasnya tuh terbuka, nggak ditutup apa-apa pun ya Bu ya. Nih, biar udaranya tuh masuk. Jadi sirkulasi udara dari belakang dan dari depan tuh jalan. Ini bagus juga ya, jadi nggak pengap ya Bu? Iya, nggak pengap, makanya itu kita berencana memang nggak akan ditutup gitu ya. Ada tetap terbuka terus gitu. Ya lumayan lah buat tempat kerja nanti ya. Kalau misalnya nanti ada rezeki, kita siapkan meja kursi gitu ya untuk biasanya sambil kerja gitu ya. Bagus juga nih. Menurut Abang gimana nih Bang? Iya. Lebih suka rumah yang terbuka atau yang tertutup di belakangnya? Kalau aku sendiri sebenarnya lebih suka yang kombinasi. Jadi maksudnya sebagian tertutup tapi nggak tertutup banget, tapi terbuka juga. Jadi sirkulasi udaranya itu pun kalau seandainya terbuka, yang nggak tertutup banget dimasuk. Maksudnya tertutup itu juga biar nggak semuanya terisi sama rumput juga, supaya kita punya konsep yang berbeda gitu kan. Karena di depan sendiri udah ada halaman gitu kan, dan cukup lah kalau menurut aku ya. Tapi ya kembali lagi ke orangnya masing-masing, punya konsep yang ada yang pengennya terbuka banget, tapi ada juga pengen yang sebagian gitu kan, kombinasi lah. Iya benar banget sih, apalagi kalau udah punya anak ya, ya kan, buat Gen Z atau kaum milenial yang sekarang tuh pasti udah pada punya bocil-bocil nih, dan lari-lari, terus udah gitu rumah tuh kan biasanya tipenya tuh kebanyakan kalau perumahan tipe 36, 45 ya Bu ya, itu mungkin akan pikirkan kembali ya bagusnya seperti apa gitu, nggak melulu mungkin ya, apalagi kalau ruangannya sempit. Tapi walaupun rumahnya itu bakalan ditutup atau enggak ya belakangnya, aku setuju sih rumah itu harus ada sirkulasi udara ya, ada sirkulasi udaranya biar tetap masuk si udara gitu, walaupun itu pakai AC nantinya dalamnya ya guys. Supaya orang-orang di dalamnya juga jadi sehat gitu kan. Gini juga sih sebenarnya, kalau kenapa juga harus terbuka gitu kan, kita kalau konsep rumah kayak begini kan biasanya berhadapan-hadapan dengan tetangga depan rumah ya. Jadi kita nggak selalu harus di depan gitu ya. Jadi kita bisa juga melihat suasana baru di belakang gitu. Kan nggak mungkin kita nongkrong terus di depan gitu ngeliatin rumput misalnya gitu kan ya, atau ngeliatin taman gitu. Nah dengan konsep ini juga kita jadi bisa
memanfaatkan lahan belakang itu buat santai-santai. Dan ada satu lagi sih teman-teman, ada satu lagi yang jadi masalah menurut pengalaman aku sebelumnya ya, karena di rumah aku sebelumnya tuh semua ruangan tertutup. Iya benar. Ya, ruangannya tertutup semuanya karena dulu tuh atau ya orang tua aku mungkin nggak mau ribet ya, nggak mau ribet sama perawatan tanaman kayak gini, atau nggak suka juga gitu ya, nggak terlalu suka dan biar gak ribet, akhirnya ditutuplah bangunannya semua. Dan ada satu problem yang nggak selesai-selesai, yaitu lembab rumahnya. Iya, benar. Karena udaranya nggak masuk, si rumahnya tuh jadi lembab, akhirnya banyak rayap. Nah itu salah satu keuntungan rumah terbuka sih ya, jadi dia benar. bisa terhindar dari rayap itu sendiri ya, jadi nggak lembab ya, karena ada sirkulasi udara. Nah gimana kalau nanti kita kasih lihat kali ya, kayaknya kita bakal jalan-jalan habis ini, kita lihat rumah yang lain ya, mungkin siapa tahu ada juga yang udah ditutup gitu ya rumahnya ya. Iya boleh. Kita bikin apa ya, perbandingan ya, compare antara rumah yang terbuka dengan tertutup gitu ya. Ini ngomong rumputnya udah beres belum nih? Apa perlu aku bantuin ya? Udah sih lumayan ini tadi habis ngangkat gulma-gulmanya nih, biasa lah kalau kayak gini kan kita, tapi nggak terlalu banyak sih di gulmanya ya, jadi nggak terlalu merepotkan buat saya kalau ini apa namanya rumput gajah mini ini gitu. Ya beginilah sederhana dulu sambil nanti tamannya ini diperbaiki, tapi tetap dengan konsep yang terbuka seperti ini ya. Nanti kita taruh kursi, meja gitu ya buat santai-santai. Oke yuk kita jalan lagi yuk. Yuk kita jalan yuk teman-teman yuk.